Selamat siang semuanya, atau selamat pagi, senang bertemu kembali. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah RPL chapter 4, desain yang pertama gitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi selalu ke waterfall model gitu ya. Minggu lalu kita udah bahas analisis, 2 minggu yang lalu kita udah bahas requirement. Jadi kalau sudah dua kotak ini, setelah requirement udah beres gitu ya, requirement itu tujuannya untuk membuat spesifikasi software. Analisisnya udah beres, itu yang minggu lalu kita udah bahas. Nah, yang langkah berikutnya itu kita desain, code generation dan testing gitu ya. Habis testing baru dipasang gitu ya, atau maintenance gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas sekarang langkah berikutnya adalah desain. Nah, kalau kita lihat mungkin minggu lalu kita udah pernah bahas gambar yang sebelah kiri. Ada 3 diagram minggu lalu kita udah bahas, IRD, DFD, dan STD minggu lalu kita bahas. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk seperti ini, jadi paling bawah ini kita itu pertama kali yang bikin itu apa? Kita itu mendesain data. Habis mendesain data, mendesain arsitektural, mendesain interface, dan baru desain komponen-komponennya di dalamnya atau program-programnya. Jadi desain modelnya itu adalah seperti ini. Nah, data desain itu apa sih? Data desain mentransformasikan model informasi yang dibuat pada saat analisis. Jadi kita kan udah analisis, butuh data apa aja nih satu pabrik, satu perusahaan. Tentu harus diimplementasikan pada software. Nah, untuk mengimplementasikannya itu namanya adalah data design. Untuk interface design itu namanya adalah mendeskripsikan bagaimana software dapat berkomunikasi dengan manusia atau software lainnya. Jadi yang namanya program kan butuh input dari manusia, scan barcode, diketik datanya atau apa, atau berkomunikasi dengan software lain. Maksudnya apa? Misalnya contohnya, mungkin kalian misalnya sering belanja di Tokopedia. Kalau di Tokopedia kan punya saldonya itu kan nyambung ke OVO. Jadi software Tokopedia nyambung ke softwarenya OVO. Jadi ada OVO Cash, OVO Point. Nah, tapi di OVO ada, di Tokopedia juga ada. Kalau saya misal tambah saldo OVO-nya, di Tokopedia pun saldonya bertambah gitu ya. Jadi software itu juga berkomunikasi dengan software lain. Hampir semua software itu sekarang banyak yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya gitu ya. Misalnya Grab pakai apa? Misal pakai OVO juga misalnya gitu ya. Nah, itu komunikasi juga gitu ya. Nah, procedural design mentransformasikan struktur elemen dari program menjadi deskripsi prosedur. Jadi bikin program itu bikin prosedur-prosedur. Dan arsitektur desain adalah membuat struktur modul program dan hubungan di antara modul. Oke, nah minggu lalu kita udah belajar DFD. DFD itu sekilas data flow diagram, yaitu mentransformasikan aliran data. Aliran data masuk ke satu proses berubah jadi data yang lain. Ya. Nah, kita akan belajar lebih detail hari ini DFD. DFD itu ada 2 jenis simbol gitu ya. Jordan DeMarco atau Gensarson gitu ya. Ada beberapa buku ada yang pakai Jordan DeMarco, ada yang Gensarson gitu ya. Bebas itu ya, mau yang mana tapi harus konsisten gitu ya. Contoh beberapa simbol di dalam DFD. Yang pertama adalah kotak. Kotak itu adalah orang, organisasi atau apa entitas gitu ya. Contohnya di sini dosen, customer, mahasiswa, pekerja, admin gitu ya, itu entitas. Ini untuk DeMarco sama Gensarson itu sama bentuknya kotak. Nah, proses itu ada yang bentuknya seperti yang kiri atau yang kanan gitu ya. Bebas gitu ya. Mungkin meskipun di Maranatha kebanyakan pakai yang kanan, yang pakai bulat. Proses adalah kegiatan yang memproses data input, dikasih input, diproses nanti menghasilkan output. Jadi proses ini biasanya kata kerja, mendaftar, pendaftaran, belajar, penjualan barang gitu. Jadi ada satu aktivitas, biasanya kata kerja. Kalau yang tadi yang pertama ini orang atau organisasi. Berikutnya proses itu kata kerja. Berikutnya yang ketiga aliran data.
bentuknya panah. Aliran data itu kata benda, data diri, data penjualan, data barang gitu ya, informasi itu ya, itu selalu kata kerja. Tidak boleh kata jadi kata kerja. Wajib kata benda. Kata benda misalnya data diri, data mahasiswa gitu ya. Tidak boleh kata kerja. Jadi mengirimkan data itu nggak boleh. Itu aliran data. Berikutnya data store. Biasanya adalah database, tempat penyimpanan data. Jadi simbol dalam DFD nggak banyak gitu ya. Hanya 4. Entitas, proses, aliran data, dan tempat penyimpanan datanya. Nah, DFD itu pertama kita harus bikin dulu DFD level 0 atau diagram konteks. Merupakan diagram yang paling rendah menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Jadi hanya satu proses dengan entitasnya yang berinteraksi dengan software ini siapa aja. Biasanya diawali angka 0 gitu ya. Semua entitas yang ada pada diagram konteks termasuk aliran datanya akan langsung diarahkan pada sistem. Jadi prosesnya itu sistem 1. Kemudian DFD level 1 dan seterusnya adalah tahapan lebih lanjutnya, dipecah-pecah. Proses utama itu kita pecah-pecah. Oke. Nah, saya akan berikan satu contoh, yaitu DFD untuk perpustakaan. DFD level 0-nya atau konteks diagramnya biasanya seperti ini. Ada satu lingkaran. Kita untuk yang level 0 biasanya yang prosesnya itu kita sebut sistem. Sistem informasi perpustakaan. Nah, ada siapa aja yang berinteraksi dengan sistem ini atau siapa aja yang menggunakan software ini. Nah, ada calon anggota, mungkin belum anggota gitu ya. Saya mau daftar tapi belum anggota. Lalu ada anggotanya, ada petugas perpustakaan dan ada kepala perpustakaan. Dan setiap ini ada pertukaran datanya. Nah, kalau anggota apa aja pertukaran datanya gitu ya. Kalau bingung biasanya kita buat dulu level 1-nya untuk melihat pertukaran data yang muncul apa saja. Nah, setelah itu kita bikin DFD level 1. Jadi dalam perpustakaan itu ada apa aja. Kalau calon anggota kan harus daftar dulu. Jadi ada proses pendaftaran. Kalau sudah anggota bisa meminjam buku, proses nomor 2-nya. Kalau udah minjam buku, proses nomor 3 adalah mengembalikan buku. Selain itu, buku itu kan bisa ditambah atau mungkin bukunya ada yang hilang, bukunya rusak lah. Nah, petugas atau admin gitu ya, itu harus mendata buku. Ya, mungkin di sini agak salah. Kalau tadi di sini admin kepala perpustakaan harus sama ya. Ini jangan admin tapi tadi petugas perpustakaan. Jadi maaf ini salah tapi mau sekalian jadi pelajaran itu ya. Nggak boleh beda nama. Kalau tadi di sana petugas perpustakaan, di sini wajib juga namanya sama, petugas perpustakaan. Ya, petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan, petugas perpus itu ya. Tidak boleh admin. Kenapa? Karena tadi waktu di DFD level 0-nya nggak ada admin, adanya petugas perpus. Nah, ini juga salah ya. Ini salah. Saya singkat aja ya, PP ya, petugas perpustakaan. Jadi harus sama. Kalau di sini namanya petugas perpustakaan, DFD level berikutnya juga namanya harus sama. Jadi di sini ada 4 ya, entitasnya anggota, calon anggota, petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan. Kalau kita lihat di sini sama. Ada calon anggota, ada anggota, petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan. Nah, kita lihat proses pertama. Jadi pada proses pertama ini kalau anggota mau mendaftar, dia harus masukin data. Jadi di sini data anggota. Nah, data anggota ini kan pasti di The Purpose disimpan, di save ke satu sistem atau ke komputer gitu ya. Kita punya namanya database anggota. Nanti udah di save, si anggota itu dapat kartu ya. Sebenarnya bukan fisik di sini, tapi si anggota itu dapat nomor anggota. Seperti kalian daftar ke Maranatha misalnya, punya nomor registrasi mahasiswa NRP gitu ya. Jadi di sini sebenarnya bukan fisiknya, tapi datanya apa yang kita dapat? Kita mendapat ID data anggota. Kemudian kalau kita mau meminjam buku, apa yang harus kita berikan? Kartu anggota, maksudnya ID anggota kita apa? Kita ambil bukunya, buku apa gitu ya. Nanti petugas peminjaman buku itu akan nge-save juga anggota ini minjam buku dan seterusnya, buku apa yang dipinjam, peminjamnya siapa gitu ya ke dalam database.
Nah, siapa yang ngeproses gitu ya? Petugas perpustakaan gitu ya. Nah, ini peminjaman buku, ini pengembalian buku, pendataan buku, proses pembuatan laporan. Misalnya di akhir bulan bikin laporan apa dan laporan buku yang dipinjam berapa banyak dan seterusnya. Nah, ini DFD level 1. Nah, biasanya setelah kita buat DFD level 1, kita bikin DFD level 2. DFD level 2-nya ini maksimal ada 5 karena masing-masing proses itu bisa kita buat DFD level 2-nya. Tetapi jika menurut kita tidak perlu karena misalnya sudah jelas, kita nggak perlu bikin lebih rumit, nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kalau ada satu proses menurut kita di dalamnya itu rumit, kita pecah lagi. Contoh DFD level 2 untuk proses 1. Proses 1 itu tadi pendaftaran anggota. Jadi tadi waktu pendaftaran anggota itu kan prosesnya namanya proses 1. Di sini kalau kita lihat proses 1. Jadi di sini kita kasih nama dalam proses 1 itu ada 3 proses lagi. Nginputin data anggota, mencetak kartu anggota, mencetak laporan anggota. Misalnya ketua perpustakaannya butuh laporan gitu ya. Ada 3 proses. Nah, kita lihat di sini harus sama. Dalam proses pendaftaran ini entitas yang ada dua calon anggota gitu ya. Kemudian kepala perpustakaan. Nah, di sini kurang gitu ya. Harusnya di sini tadi nyambung ke kepala perpustakaan gitu ya. Nyambung ke kepala perpustakaan. Nggak apa-apa ya, ini salah sengaja biar kita lihat supaya kalian nanti nggak salah. Jadi, calon anggota ini di sini ada nyambung ke sini, nyambung ke sini calon anggota. Nyambung juga nanti ke anggota. Nah, kalau gitu di sini juga di sebelumnya ini harus nyambung ke anggota. Harus sama. Jadi tidak boleh beda antara level 1 level 2. Kalau di dalam level 1-nya ada anggota calon anggota kepala perpustakaan, di DFD level sebelumnya juga harus sama, ya. Demikian pula nanti garis-garisnya harus sama. Kalau di sini artinya kita lihat ke dalam sistem ini ada input dari calon anggota, ini wajib harus gitu ya. Kemudian masuk ke database anggota. Nah, di sini pun nanti harus sama. Data calon anggota, kemudian di sini outputnya ke kartu anggota. Ada kartu anggota, ada verifikasi misal di sini. Nah, di sini pun juga wajib harus ada verifikasi juga sama ke sini. Jadi jumlah panah masuk dan jumlah panah keluar itu harus sama. Jadi kalau saya kasih kotak begini, ini jadi satu lingkaran besar. Inputnya di sini ada 1. Output input 1 dari anggota, di sini ada 2 gitu ya dari database. Kemudian input juga ke sini ke cetak anggota gitu ya. Ini boleh disatuin karena sama data anggota. Nanti di sini ada ke laporan anggota ke ketua perpustakaan. Jadi di sini pun sama harus ada laporan anggota ke ketua perpustakaan. Seperti itu harus sama ya. Berikutnya, misalnya proses 2 ini kita balik lagi adalah peminjaman buku. Ini juga rumit, misal kita mau pecah lagi, boleh. Jadi nanti namanya 21, 22, 23 karena tadi peminjaman buku itu proses nomor 2. Melibatkan siapa aja? Anggota dan kepala perpustakaan. Gitu ya, anggota dan kepala perpustakaan gitu ya. Input peminjaman verifikasi. Oke, ini ada yang kurang kalau gitu di sini ya. Kalau di sini ada peminjaman itu ada petugas perpustakaan, di sini pun juga sama harus ada yang mana? Oh, ini ya. Di sini harus ada juga petugas perpustakaan. Jadi entitasnya harus sama. Nah, petugas perpustakaan ini ngapain? Melakukan verifikasi, misalnya verifikasi data peminjaman buku. Oke, di sini. Seperti ini gitu ya. Tadi panahnya kemana? Kita lihat di sini, masuk ke input sini. Panahnya ke sini. Jadi kali lagi harus sama, tidak boleh beda gitu ya. Bentuknya jadi nanti seperti ini gitu ya. Ini anggotanya kalau misalnya mau digabung boleh juga. Misal nanti panah ke sini langsung aja, digabung ke sini boleh, atau dipecah seperti ini juga nggak apa-apa. Atau mau digabung ke sini karena sama gitu ya. Jadi ini nggak ada. Yang pasti kalian harus hati-hati waktu bikin DFD level 2 dengan DFD level 1 itu harus konsisten. Dalam proses nomor 2 itu yang terlibat siapa aja dan garis-garisnya harus ada gitu ya.
Garis-garisnya harus ada. Berikutnya DFD level 3. Level 3 ini pengembalian buku. Pengembalian buku seperti ini. Pengembalian buku di sini misalnya 31, 32, 33. Melibatkan siapa aja? Oke, tadi bukan admin, petugas perpustakaan misalnya. Ini kayaknya bikinnya terbalik tadi ya. Yang di sini malah pengembalian buku nggak ada gitu ya. Mungkin di sini mungkin tadi saya bikin garis terbalik, ini harusnya PP-nya ke bawah ini. Jadi pengembalian buku ini terlibat dengan petugas perpustakaan gitu ya. Kalau terlibat di sini harus ada gitu ya, petugas perpustakaan, anggota dan kepala perpustakaan harus sama. Berikutnya, nah misalnya proses 4 dan proses 5 nggak perlu, saya nggak bikin di sini, saya tidak buat di sini yang 4 dan 5 saya tidak buat DFD level 2 nya. Tetapi di proses nomor 3, ini hanya contoh aja. Misal di proses nomor 3, waktu pengembalian buku yang ini, ya yang ini, mau kita bikin lebih detailnya lagi di dalam sini. Lebih detailnya lagi gitu ya. Nah, itu namanya DFD level 3 untuk proses 3.2. Jadi di proses 3.2 ini satu lingkaran besar tadi kita pecah lagi 3 kali. Waktu pengembalian buku, keterlambatan pengembalian buku, cetak laporan gitu ya. Dan harus konsisten juga. Di sini yang terlibat siapa aja, yang panah-panah masuk sini siapa aja, petugas perpustakaan, anggota atau siapa gitu ya. Harus ada di sini semua. Kalau di sini laporan pengembalian buku, cetak pengembalian buku di sini. Oke, ini mungkin kelebihan ya bikinnya. Ya, jadi yang ini nggak ada ya. Sorry, ini proses 33 ini, cetak pengembalian buku misalnya ya. Kalau misalnya nggak ada seperti ini 33, 321, 322. Oke ya, jadi ini DFD. Jadi DFD sekali lagi kita bikin dulu konteks diagram atau level 0-nya, satu lingkaran dan entitasnya siapa aja. Entitasnya siapa aja. Kemudian DFD level 1 kita bikin beberapa proses, biasanya 3 sampai 5. Jarang DFD level 1 sampai 10 proses. Biasa 5 udah maksimal. Atau 6, 7 kalau sampai terpaksa. Tapi kalau sampai banyak sekali, kita kelompok-kelompokkan dulu. Kelompok nanti setelah dikelompokkan baru dibikin level 2-nya. Jadi level 1 itu proses pendaftaran itu ada apa aja? Ada input data anggota, cetak kartu anggota, cetak laporan anggota. Jadi ini DFD level 2 untuk proses 1. Ini DFD level 2 untuk proses 2. Ini DFD level 2 untuk proses 3. DFD level 2 boleh ada untuk proses 4 atau proses 5. Tapi kalau menurut kita nggak perlu, udah cukup, nggak apa-apa, nggak usah. Dan jika dibutuhkan, kita bisa bikin DFD level 3 turunan dari DFD level 2. Level 2-nya yang mana, Pak? Banyak. Iya, banyak sekali ini DFD level 2-nya. Di sini ada 3 proses. Di sini ada 3, ada 6. Di sini ada 3, ada 9. Jadi DFD level 3 itu kita bisa bikin 9 sebenarnya. Tapi biasanya nggak butuh. Kalau memang dibutuhkan, kita ambil satu proses yang sebenarnya kita bisa pecah lagi. Contohnya proses 3.2 kita bisa pecah lagi jadi 321 dan 322 gitu ya. Oke, ini cara pembuatan DFD. Oke, demikian kuliah hari ini. Sekian, terima kasih.